Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullah haitsuma kuntum wafhamu ma qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahis samii'il alim minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiruz dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk menyegerakan diri kita meraih ampunan Allah dan surganya, di mana Allah Subhanahu wa taala menandaskan luas surga itu seluas langit dan bumi, menunjukkan tak terhingganya luas dari surga yang Allah siapkan. U'iddat lil muttaqin, yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka yang akan meraih ampunan Allah? Mereka yang akan dianugerahi surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rangkaian surah Ali Imran ayat ke-133 sampai dengan ayat ke-136, Allah menandaskan yang pertama adalah allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yakni orang-orang yang gemar untuk menginfakkan sebahagian hartanya. Secara substansi bahwa menginfakkan harta kepada yang berhak menerimanya adalah idkhalus surur, memasukkan rasa bahagia kepada orang yang membutuhkan. Dan itu karakter pertama orang yang mendapatkan dan meraih ampunan Allah dan akan mendapatkan anugerah surganya Allah Subhanahu wa taala. Karakter yang kedua adalah orang yang dipersiapkan ampunan dan surganya Allah itu, yakni wal kaziminal ghaidh. Wal kaziminal ghaidh adalah orang-orang yang mampu untuk mengendalikan amarahnya, mengendalikan nafsu yang cenderung kepada perilaku yang tidak baik. Wal kaziminal ghaidh, bahkan Nabi menyatakan, jika kalian ingin mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan surganya dan ampunannya, Nabi seringkali mengingatkan para sahabatnya, la taghdab, jangan kalian marah. La taghdab, jangan kalian marah. Wal kaziminal ghaidh, orang yang mampu untuk mengendalikan amarahnya itu adalah dijamin oleh Allah dengan surganya dan akan meraih ampunannya.
Karakter yang ketiga yang dimiliki oleh mereka, uiddat lil muttaqin, yang dipersilahkan bagi orang-orang yang muttaqin, ampunan dan surganya Allah itu adalah wal afina 'anin nas. Wal afina 'anin nas, menjadi pemaaf bagi sekalian manusia. Di penghujung bulan Syawal, setelah kita memasuki Universitas Ruhaniyah, Madrasah Ruhaniyah di bulan suci Ramadan, kita memasuki agenda yang begitu mulia, peningkatan amal-amal yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bulan Syawal. Suasana silaturahim syarat dengan pesan nilai, walaupun dengan istilah halal bil halal misalkan, memiliki makna yang begitu mendalam. Bagaimana kita menjadi pemaaf, bahkan jika kita menghimpun melalui himpunan ayat-ayat Al-Quran di dalam Mu'jam misalkan, salah satu kitab yang menghimpun ada berapa kali kata al-afin 'anin nas, ada berapa kali akar kata yang sama memiliki makna pemaaf. Ternyata kita himpun ada 37 kali. Dari 37 kali itu, saya tidak menemukan satu ayat pun yang memerintahkan kepada kita untuk minta maaf. Semuanya adalah memiliki makna, jadilah pemaaf. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar kita berusaha semaksimal mungkin untuk menempatkan kemuliaan menjadi pemaaf. Jangan disalahpahami. Bukan berarti kita tidak boleh minta maaf, bukan. Tetapi menjadi pemaaf di situ adalah basic agar kita meraih cinta Allah, meraih ampunan Allah, meraih surganya Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Jembar manah. Jembar manah, legowo, lebih mengedepankan untuk berpikir hal-hal yang positif, lebih melandasi dengan cinta. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Karena setelah bulan suci Ramadan kita lalui, bulan Syawal akan kita lewati, ujian yang akan seringkali muncul dalam pribadi kita adalah saat kita diuji oleh Allah di dalam menjaga ta'awanu 'alal birri wat taqwa, untuk bahu-membahu, tolong-menolong, saling memperhatikan berbasis kebajikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah menyatakan, mengharamkan, jangan sekali-kali kalian berpadu tolong-menolong dalam urusan permusuhan dan perbuatan dosa. Betapa indahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah isyarat buat kita agar kita menjadi hamba-hamba wal 'afina 'anil nas. Yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin, orang yang akan meraih ampunan Allah dan surganya, yakni mereka yang senantiasa melaksanakan al-ihsan, melaksanakan amal-amal kebajikan. Dan yang terakhir, yang kelima, begitu mulianya Allah melukiskan siapa mereka yang mendapatkan ampunan dan surga Allah itu, yakni wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidhunubihim wa may yaghfiruz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yakni orang-orang yang apabila dia khilaf, ia melakukan perbuatan keji, berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, apa yang dia lakukan? Zakarullah, segera ingat kepada Allah. Lalu tidak berhenti di sana. Begitu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tersungkur jiwanya. Semakin khusyuk dan khudu qalbunnya. Untuk apa? Fastaghfaru lidunubihim, mohon ampunan Allah atas dosa-dosanya yang telah dia perbuat. Dan ia mengikatnya dengan sebuah perjanjian di hadapan Allah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan keji itu. Dia berjanji untuk tidak mengulangi berbuat aniaya terhadap dirinya.
segeralah ia mengingat Allah, istighfar, dan janji untuk tidak mengulangi perbuatan yang tidak baik itu. 5 karakter itulah sidang Jum'ah rahimakumullah yang akan menghantarkan dirinya meraih ampunan Allah, yakni ulaika jazaohum maghfirah. Bagi mereka itu ampunan. Dari siapa? Dari pemelihara mereka. Siapa yang memelihara dan menjaga itu? Rabb yang maha agung, Allah Azza wa Jalla. Kemudian di samping ia mendapatkan pengukuhan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, ia pun mendapatkan jannatun tajri min tahtihal anhar, mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla, di mana di dalamnya mengalir dengan sungai-sungai yang penuh dengan keindahan. Para mufassir mengilustrasikan sungai-sungai itu tidak hanya susu yang dengan halal dan bersih, suci untuk kita minum, tetapi madu pun mengalir untuk obat. Syifaun lima fis sudur, akan menjadi obat bagi pribadi kita, buat dada kita, buat jiwa kita. Khalidina fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajru amilin. Kenapa? Karena mereka selalu melaksanakan perbuatan-perbuatan penuh kemuliaan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 karakter itu mari kita renungkan di bulan Syawal akhir yang akan segera meninggalkan buat kita bulan Syawal yang penuh dengan peningkatan. Kita akan mengisi 10 bulan ke depan dengan karakter yang harus kita miliki sebagai hamba yang mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla, dan sekaligus kita akan mendapatkan anugerah surganya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang kita harapkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa 5 karakter itu, yakni gemar berinfak. Yang kedua adalah menjaga nafsu amarah, kendalikan dengan seksama. Yang ketiga menjadi pemaaf. Yang keempat selalu berbuat amal kebajikan, amal al-baqiyatus sholihat yang kekal di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan puncaknya yang kelima adalah kita senantiasa menjaga diri jika kita khilaf melaksanakan amal yang tidak diridhoi Allah, kekejian, amalan menzalimi, menganiaya diri kita ataupun orang lain, segeralah ingat kepada Allah dan mohon ampunannya. Disitulah diikat dengan sebuah perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Allah akan menjamin mereka dengan ampunan dan surganya. Aqulu qouli hadza, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi zurriyyatina wa barik lana fi jihadina. Ya Allah, berkahilah umur-umur kami, berkahilah keturunan kami, dan berkahilah perjuangan hidup kami, sehingga kami akan menjadi ahlul jannah yang kau curahi dengan ampunan dan kasih sayangmu. Laksanakanlah amal-amal yang kau tetapkan bagi kami, dan kami sanggup untuk melaksanakan amal itu. Gemar bersedekah, mengendalikan nafsu ammarah, menjadi pemaaf, menjadi orang-orang yang senantiasa melaksanakan amal kebajikan. Ya Allah, bimbing kami ya Rabb
dan jagalah kami agar tidak berbuat kekejian. Kalaupun kami melaksanakan amalan yang khilaf ya Rabbana, segerakanlah hati kami yashrah sadrahul Islam. Kami membuka dengan lapang hati ini untuk memohon ampun kepadamu. Ya Rabbana, cenderungkan kami untuk senantiasa meraih kebajikan di muka bumi ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.